Terima kasih banyak kesempatan kepada kami. Jadi mengenalkan diri nama kami Teresa Wijay, Juan, Alvina, Armi, dan Alberto. Jadi kami ini merupakan mahasiswa jurusan bahasa Inggris semester 3. Nggak nyampe, say. Ada pun mata kuliah tugasnya itu perwirausahaan. Oh, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menyangkut bagaimana merintis usaha dari nol. Enggak. Jadi kami berkesempatan untuk wawancara Abang. Dan coba Karena mau nunggu bisa lagi apa sih motivasi Abang untuk membangun usaha ini? Kalau bertanya tentang motivasi, kalian cuma mengikuti aja ya. nggak ada, iya pada dasarnya nggak ada motivasi sebenarnya. Cuman kan dalam menjalani ini, ya ada banyak keperluan yang kita butuhkan. Jadi untuk mencukupi hal itu kita harus mencari cara untuk bagaimana supaya kita mendapatkan penghasilan. Nah, dengan salah satu ini memang sebelumnya juga orangnya, memang dia juga punya talenta untuk masak. Jadi oleh karena dia punya talenta, jadi dia mengembangkan usaha dia dari sebelumnya yang pernah diarin di sebelumnya. Jadi dia kembangkan di sini, kebetulan baru keluar dari sekolah. Jadi menuju ke sini karena di kampung kan susah kalau untuk berbuka usaha kan. Jadi makanya untuk dia kesini ke Australia, jadi dia buka usaha. Jadi istilahnya motivasinya untuk mengembangkan talenta itu, karir yang sebelumnya. Apa sih sumber modal Sumber modal atau usaha di sini ya uang sendiri, juga merupakan tabungan dari owner. Jadi pasti tentunya contohnya nih kan Bang, anggaran dananya itu 2 juta. Saat pertama kali alokasi dananya itu di mana? Di tempat sewanya atau di barang-barangnya? Tentunya pastinya dulu di uang kontrak. Itu berapa? Kalau di sini kan uang kontraknya 15 juta satu tahun. Nah, jadi pada saat itu lebih ke dulu sewa gedung, baru perabotan. Di luar dari yang 15 juta satu tahun itu, di luar dari mencukupi perabot segala macam masaknya. Apakah saat pertama kali buka usaha, apakah langsung ada karyawan atau bagaimana? Ada yang udah ada yang kami sebelum buka udah kian dicari, dan ada juga yang baru ditambah misalnya. Kalau boleh tahu Bang, gaji karyawannya berapa? Gaji pada dasarnya dia itu dari tanggung tempat tinggal sama makan di situ. Jadi ditanggung. Ya. Cuman kadang-kala dirubah dari kita tergantung bagaimana omset penghasilan dari gitu sistemnya di sini. Karyawannya berapa? Harga uangnya untuk sementara 3 di luar ownernya. Apa saja sih Bang peralatan yang digunakan dalam mengawali? Kami banyak sih, yang besar-besarnya kayak macam kursi, meja, sama alat penanam nasi kan, sama stainless tempat makanan, stainless kaca kayak gini. Oke, buffet. Nah, iya buffet. Nah, itu sama perabotan alat dapur. Pada dasarnya ya meja dia yang paling yang paling besar kulkas. Nah, gitu. Jadi Bang, setelah kami fokus dengan basic kami, mungkin beberapa jenis makanan di sini ada banyak Bang, tapi kami tertujunya pada mie. Jadi mungkin bisa Abang ceritakan apa sih peralatan yang digunakan dalam memasak atau mengelola mie tersebut? Nah, kalau untuk alat-alat yang berkaitan dengan mie, ya tentunya strip ya atau panci lah itu. Panci sama seperti gula, alat pemadu mie. Kemudian saringan mie sama ember.
sama tentunya sama kompornya. Oke bang, langsung saja ya bang. Iya. Cara pembuatan mie tersebut. Oh, cara pembuatan yang pertama dulu mie-nya dimasak pakai air. Terus setelah mendidih airnya baru dimasukkan milih tergantung sesuai dengan komitmen. Nah, setelah mendidih kira-kira udah matang lah ya, kan bisa kita bedakan mana yang matang. Kalau yang matang kan tengahnya itu kan agak masih keras, bagian dalam tengahnya itu. Nah, setelah udah masak mie-nya baru dilakukan cuci sekitar 3-4 kali sampai kan ada yang kayak macam Sari-sari mie ya? Iya, sari yang mie. kayak mengambang gitu. Yang kayak kalau kayak di apa sih lendir mie itu kan ada lendirnya itu, nah, sampai nggak ada lendirnya itu, nah, baru dia ditiriskan, dan setelah ditiriskan baru dimasukkan bumbunya kayak macam bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, sama olivo juga itu. Oh, itu kayak ada merica, kecap, saus atau sambal, sama minyak makan. Nah, Oke, jadi setelah itu masukkan habis dimasukkan bumbu bawangnya kan di blender. Oke. Habis itu setelah di blender agak kecoklatan itu baru dimasukkan cabai jadi iris, yang kayak iris itu. Baru dimasukkan setelah udah agak kecium bau aroma cabenya, baru kemudian dimasukkan mie yang sudah kita tiriskan lagi sama sayur manis dipotong, diiris gitu, dipotong jari gitu. Nah, dimasukkan sayur manis sama plus seledri atau daun sup. Baru setelah dimasukkan ke bawah seledrinya, baru sebelum cabai itu baru dimasukkan bumbu kayak macam bumbu tadi sama berbagai. ada berasa. Baru setelah udah diaduk baru ditambahkan kecap sama saus. Kecap plus saus, dan tanda kalau udah masak itu sayur manisnya udah layu. Berarti itu menandakan bahwa udah masak. Kan mie-nya udah kian mati sebelumnya. Baru dicicipin. Siap disajikan. Dicoba rasa. Oke bang. Pemasukan setiap hari income-nya kita. Untuk sementara 2.200.000. Kadang itu juga 1.700.000 lah ini. Kalau kadang sepi. Tapi kalau biasanya rata-rata Ya. Oke. Mas deh bang, kalau pengeluarannya? Kalau pengeluaran ini kita nggak bisa targetkan per hari. Kayak macam kalau kita beli itu kan satu karung nggak habis dalam satu hari itu. Cuman kalau belanja macam bawang, cabai, sekali jalan itu 400.000. Di itu udah termasuk sayur ya, belum termasuk lidi-lidinya sama mie putih. Jadi kalau abang belanja ini besar-besaran ya, dalam jumlah yang besar? Ya dalam jumlah yang besar, cuman sekitar 2 hari. Kalau macam sayur kan biaya sayur nggak bisa. Cuman bisa diperkirakan dia dari 700 per hari.
Cuman kayak macam kepiting itu kan 200 lebih. Cuman terigu kan dia nggak langsung habis pada hari ini, kadang itu beberapa hari lah habis. Jadi kita nggak bisa tentukan 1 juta seorang sapi di bawah itu ya. Berarti yang ini di Kalau jakun relatif kan dia sekitar 700 sampai bersih kan. Penghasilan tadi itu di bersih hasilnya di dari pengeluaran 2 juta kemarin itu udah termasuk kalau lebih itu modalnya. Cuman kan kalau modal kayak gini kan dia sudah habis, kita beli barang itu udah habis sehari sudah kayak macam saus kan kita beli 1 karton kan kita per karton, jadi udah habis 1 hari itu ada dia beberapa hari dia ada juga pengeluaran dalam 1 hari itu nggak nyampe 700-an. Bang, ada yang saya lihat kebetulan modal kan kalau dari awal di pada saat ini ya. buka usaha ini sebesar 2 juta lah, sekitar itu lah. Sekitar ya gitu. Cuma sebelumnya kan kita kayak perabotan kan ada yang dari bawah dari rumah. Nah ini and then oh iya, saran saya kalau menarik uang apakah kita bekerja strategi Dalam melayani segi pelayanan. satu-satunya kan pelayanan itu yang utama. selain itu bang mungkin apa yang Pelayanan itu lah yang dia itu terus kemudian cara kita merespon langsung pelanggan itu, kemudian seorang penjual itu juga harus bisa berbaur dengan konsumen yang adaptasi. Ada kalau situasi kayak gini kan macam kampus kan biasanya kalau di rumah makan apa mereka kadang nggak suka ribut-ribut di dalam makanan. Nah, kalau penjual macam seperti ini kita harus bisa menyesuaikan diri dengan bagaimana pelaku anak-anak kampus lah. Biasa kan anak kampus kan ribut kayak gitu. Jadi ada itu penjual nggak suka ayam. Nah itu kan salah satu daya penarik konsumen. Dan ya sama apa yang tadi resepnya. oke itu salah satu sebenarnya tentang batu kan apa Sebenarnya untuk menghadapi sama dengan kendalanya sih cuma bangunan fisik ini kurang luas. Jadi kan kalau kita menerima anggota menambah lagi di luar yang juga orang itu susah karena kita berbiasa posisi dapur kecil ini pakai sip ya bang udah langsung aja langsung cuman karyawan di sini kan langsung tinggal di tempat di sini. Iya waktu itu belum lihat berapa di abang melakukan nya sama polisinya jam-jam 7 jam 8 persiapan biasanya persiapan. kalau persiapannya jam 4 pagi jam 4 pagi nggak langsung masak sih sebenarnya. Jam 4 pagi kan kayak apa itu lengkapi bumbunya baru nanti masak jam 5 kadang-kadang. Cuman mie kan nggak kita bisa masak jam 5, harus dimulai dia kalau mie kan jam-jam 6 lah udah dimasak. Cuman yang kayak ayam itu kan jauh dari jam itu udah sebelumnya udah ya dimasak. Cuman kalau kita ke bangun itu jam-jam kita udah mulai masak. Tapi itu sudah tersedia nih udah diapakan bawang itu udah Kalau kayak bawang dan cabai itu
Itu udah Dari malam. udah malam. Malamnya kita udah beres-beres. Closingnya tadi jam 5. Jam 8. Jam 8 kadang itu jam 9. Tergantung Habis makan. Kadang itu jam 8 juga. Oke lagi teman-teman, karena tetangga yang kasar. Sekian voice dari kami. Maaf ya kalau ada kata atau perkataan yang